Pada pagi ini yang akan membersamai kita yaitu Ustaz Anang Fatur Rahman yang akan menyampaikan tema kajian dengan tema bumi untuk manusia. Oleh karena itu kepada beliau Ustaz Anang Fatur Rahman, waktu dan fatwa silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Setelah kita juga bersolawat untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha memantaskan diri untuk menjadi umatnya yang baik, memperbanyak solawat kepadanya, menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan termasuk di antara umatnya yang paling bahagia di hari kiamat kelak. As'adun nas bi syafaati aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling bahagia dengan syafaat pertolongan dari baginda Nabi adalah yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada beliau. Ya, sholawat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi yang dibaca 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore. Halat syafaati yaumal qiyamah. Dia yang berhak mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu, waktu sebelum terbit matahari dan waktu sebelum terbenam matahari itu sangat luar biasa. Paling tidak kita baca itu 10 kali di waktu pagi ataupun 10 kali di waktu sore sebelum terbenam matahari. Waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada solawat yang dibaca di waktu pagi, ada yang solawat yang dibaca di waktu petang. Ada pula yang solawat yang mengiringi harian kita. Bapak Ibu yang kami hormati, yarhamukumullahu jami'an. Materi yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan pagi hari yang indah ini adalah tentang bumi untuk manusia. Materi ini merupakan materi yang luar biasa Bapak Ibu. Sebagian bapak-bapak tadi sudah senyum-senyum ya melihat materinya yang aktual, okay? Sudah dibahas tuntas oleh Ustaz Zakir. Ini saya hanya pelengkap mawon Bu, namung pupuk bawang, okay? Melengkapi mawon. Dan ini insya Allah tidak seperti yang Bapak Ibu sangka. Wah, nanti ini materi yang sedang viral dan sangat aktual. Saya jadi ingat Bapak Ibu guru kami itu pernah cerita tentang seorang mahasiswa yang sedang KKN di suatu daerah. Mas-mas ini sangat semangat mengajak kepada Bapak Ibu warga desa tersebut. Bapak Ibu, kita harus mulai pokoknya membaca berita-berita itu yang aktual. Kan ibu-ibu ada yang bertanya, Mas, aktual itu apa Mas? Aktual itu hangat. Ya, modalnya berita yang masih hangat, aktual. Oh, ibu itu ingat, oh aktual hangat. Terus suatu kali ketika mas-masnya sedang lewat pagi-pagi, diminta mampir, Mas, mampir Mas. Ya Bu, ini ada pisang aktual. Pisang yang masih hangat. Ya ini alhamdulillah materinya meskipun terlihat materi yang aktual, tapi karena yang menyampaikan di depan ini bukan pakar Bapak Ibu, jadi kami tidak sesuai ekspektasi Pak. Kami hanya membacakan ayat dan insya Allah nanti kita tadabburi bersama. Insya Allah ayat-ayat ini yang mudah-mudahan akan menggemburkan iman kita. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah sekali ketika menyapa manusia. Sangat indah sekali ketika menunjukkan hidayahnya kepada manusia. Intinya Bapak Ibu, asalkan kita ngikuti petunjuknya Allah, insya Allah hidup kita bahagia. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti ketika turun petunjuk dariku, kata Allah, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, hidayah dari Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Jadi syariat agama yang mulia ini semangatnya adalah membawa manusia kepada kebahagiaan. Membawa manusia kepada kebahagiaan. Banyak orang yang salah faham Bapak Ibu, belum bisa membedakan mana kesenangan, mana kebahagiaan. Ada as-surur yang bermakna kesenangan, ada as-sa'adah yang bermakna kebahagiaan. Banyak orang menyangka bahwa kesenangan yang selama ini mereka kejar itu akan membuat bahagia. Ternyata itu hanya sebatas kesenangan. Menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya, umurnya untuk kemaksiatan kepada Allah, dikira itu sumber bahagia, ternyata itu adalah sumber kesenangan. Maka sampai kapanpun kesenangan itu, jika hanya sekedar kesenangan tanpa dikaitkan kepada Allah, dia tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kalaulah sekedar kesenangan ataupun as-surur, maka sesungguhnya hewan-hewan pun juga bisa merasakannya. Ayam dikasih beras, wah dia senang Bu. Itulah as-surur. Kucing dikasih whiskas, dikasih gereh, itu senang sekali. Itulah as-surur. Tapi tingkatannya hanya sampai as-surur saja kalau hewan. Maka kalau kita sekedar mengejar as-surur, ya artinya tingkatannya belum meningkat levelnya. Tapi ada yang namanya as-sa'adah. As-sa'adah itu melampaui yang namanya as-surur. Dia bahagianya berasal dari dalam. Apapun kondisinya, sekalipun sedang susah, sekalipun sedang sedih, dia bisa mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Apalagi kalau dia sedang senang. As-sa'adahnya bisa berlipat-lipat. Suatu ketika Ibrahim bin Adham itu bertemu dengan salah seorang laki-laki yang buta matanya, buntung tangannya, lumpuh kakinya, Pak. Tuh. Kalau buntung tangan, lumpuh kaki, buta mata, jazakallahu khairan. Itu kira-kira bisa untuk apa, Pak? Matanya buta, nggak bisa melihat indahnya dunia yang berwarna-warni ini. Tangannya buntung, kakinya lumpuh. Tapi laki-laki ini lisannya tidak pernah berhenti dari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, wahai saudaraku, kenapa Anda kok masih bisa bersyukur? Padahal kondisi Anda sudah sedemikian ini. Ya. Maka orang tadi menjawab, selama hatiku masih ingat pada Allah dan lisanku masih basah untuk berzikir kepadanya, maka itu adalah ketenangan dalam hatiku. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah dalam posisi apapun. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang kurang
menyenangkan menurut pandangan mata dunia kita ini, tapi kok masih bisa alhamdulillah, berarti dia bisa masih melihat betapa nikmatnya Allah itu sangat besar kepada kita. Alhamdulillah Allah masih sayang dengan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya Allah masih memberi kesempatan luas pintunya untuk bertobat, memberi kesempatan luas untuk memperbaiki diri, mencari bekal terbaik. Nah, hidup kita itu di mana Bapak Ibu? Hidup kita itu adalah di bumi ini. Maka memang bumi ini Allah hadirkan untuk manusia. Saking baiknya Allah kepada kita, Allah hadirkan bumi ini untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian, wahai manusia, walaupun tadinya itu adalah konteksnya adalah untuk Adam dan Hawa, disebutkan bahwa di bumi ini memang ada tempat mustaqor wa mata'un ilahin. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu, mustaqor itu apa dan mata itu juga apa. Tapi Al-Quran itu indah. Kadang-kadang membahasakan dengan bahasa al-ardu yang berarti bumi. Kadang pula membahas dengan bahasa ad-dunya, dunia. Kalau dunia dengan bumi tentu saja konotasinya berbeda Bapak Ibu. Al-Quran itu sangat-sangat indah. Ini benar-benar bukan perkataan manusia. Sangat susunannya sangat indah. Sudahlah ilmiah, tak terbantahkan. Kemudian susunannya sangat indah. Saya coba buka-buka Bu dari perkataan para ulama ahli Quran. Juga coba membuka semalam itu di Maktabah Syamilah. Ternyata memang luar biasa sekali Bapak Ibu susunan dalam Al-Quran. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kata ad-dunya, dunia, itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 115 kali. Kemudian ketika Allah menyebutkan al-akhirah, akhirat, juga terulang sebanyak 115 kali. Kok bisa sama? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang malaikat, itu terulang sebanyak 88 kali. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang asyaiton, setan, itu juga terulang sebanyak 88 kali. Bukankah itu sesuatu yang sangat presisi, sangat tepat, indah dan luar biasa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Seperti kata as-sayyi'at dan al-hasanat, kebaikan, keburukan. Itu sama-sama berjumlah 167 kali terulang. Kok bisa sama? Coba Bapak Ibu, skripsi terbaik, tesis terbaik, disertasi terbaik, karya ilmiah profesor terbaik, bisa apa tidak Bapak Ibu menghubungkan dua kata yang jumlahnya sama dalam tumpukan karya ilmiah tersebut? Wah, sulit sekali Pak, sulit sekali. Tapi Al-Quran itu banyak sekali kata-katanya yang memang imbang, seperti al-hasanat, as-sayyi'at, kebaikan, keburukan. Memang yang namanya innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi imbang. 167 kesalahan akan terhapus dengan 167 kebaikan. Kalau ada yang bingung bagaimana cara kita bertobat dari keburukan kesalahan kita di masa lalu, perbanyak kebaikan. Semakin banyak kebaikan, semakin akan menutup keburukan kita di masa lalu. Ini bagaimana caranya ya Aba Ali? Ternyata umur semakin berkurang, sementara akhirat itu nyata. Dosa saya banyak. Bagaimana caranya? Ya, cara yang terbaik adalah
ahsin fima baki yughfar laka ma qad mado. Perbaiki di akhir usia yang ada, maka mudah-mudahan Allah akan mengampuni apa yang telah berlalu. Makanya beruntunglah Bapak Ibu kalau kita masih hidup. Artinya kita masih berpeluang untuk memperbaiki diri kita. Apapun keburukan yang telah berlalu, biarlah berlalu menjadi sejarah. Yang penting sekarang tidak diulang lagi dan sekarang kita kembali memperbaiki diri sampai benar-benar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ad-dunya yang terulang sebanyak 115 kali. Kalau dunia konotasinya adalah hayatud dunya, kehidupan dunia ini yang disebutkan sebagai mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Illa lahwun wa la'ibun, ya seperti senda gurau dan permainan. Kalau al-ardu itu konotasinya lebih kepada tempat yang kita tempati, bumi yang kita huni. Ya. Kalau tadi hasanat dengan sayiat itu hikmahnya adalah untuk perbandingan, menutup keburukan tertutup dengan kebaikan. Kalau dunia dengan akhirat Bapak Ibu, itu hikmahnya apa kok sama penyebutannya? Jangankan 115, satu saja Al-Quran menyebut suatu kata, itu pasti ada hikmah luar biasa. Pasti ada sesuatu yang sangat penting dan istimewa. Sampai Al-Quran menyebutnya. Tapi ini sampai 115. Apakah biar imbang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita? Ternyata kita tidak pernah diajari untuk imbang, Pak, antara dunia dengan akhirat. Guru kami dahulu, Allah yarham Ustaz Ibnu Jurem, beliau sering sekali mengajarkan tafsir ini Bapak Ibu. Agar sesungguhnya yang dikejar manusia itu adalah negeri keabadian akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah siapkan di negeri keabadian, yaitu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tapi jangan engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu kaum muslimin memandang tentang dunia ini? Agar jangan salah sebagaimana orang Yahudi yang kebablasan mengutamakan dunia dan juga orang-orang Nasrani yang kebablasan dalam mengutamakan akhirat. Orang Yahudi utamanya dunia. Bahkan mereka ketika dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, Sabat, hari di mana mereka harus beribadah, mereka curang. Jaring-jaringnya dipasang di hari Jumat, karena Sabtu nggak boleh mencari ikan. Nanti hari Ahadnya dipanen. Begitu curangnya mereka Bapak Ibu. Dan mereka benar-benar menguasai dunia. Betapa sudah masuk ke pintu-pintu kaum muslimin. Dunia yang dikuasai orang-orang Yahudi itu. Tapi fokusnya ternyata dunia. Orang-orang Nasrani pun demikian. Ada istilah rohbaniyah, kerahiban. Mereka meninggalkan berbagai hal yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Tidak mau menikah, tidak mau mandi Pak. Karena sebagian dahulu, Eropa di masa kegelapan dahulu Bapak Ibu, orang-orang Nasrani, mereka menganggap bahwa mandi itu bagian dari perhiasan dunia. Sehingga mereka tidak mengenal mandi.
tidak mengenal bersih-bersih. Ya, saat ini saja kita silau melihat gemerlapannya Eropa. Padahal kan baru 3 abad belakangan. 19 abad sebelumnya kaum muslimin sudah kenal Bapak Ibu yang namanya siwak. Ya, ketika Eropa sedang gelap-gelapnya, Rasulullah itu eranya hadir. Itu mengenalkan kebersihan, mengenalkan luar biasa yang tidak pernah disangka oleh manusia. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kaum muslimin berada di pertengahan dalam hal melihat dunia ini, tidak melupakan urusan dunia, tapi melihat dunia ini sebagai sesuatu yang bukan porsi utama. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kehidupan kami. Umat Islam itu melihat dunia ini sederhana. Tetapi untuk etos kerja paling tinggi. Etos kerja, semangat bekerja di dunia sangat tinggi. Tetapi untuk urusan falsafah hidup, memandang dunia dengan cara yang sederhana. Karena cara pandang itu mempengaruhi hati kita. Sama-sama yang kita lihat kenyataannya sama, tapi cara pandangnya berbeda bisa mengubah hati kita, Pak. Bapak Ibu, sesungguhnya yang banyak membuat diri kita itu sedih, kira-kira urusan dunia atau urusan akhirat? Coba Bapak Ibu, jujur kita. Adakah di antara kita yang sedih? Kenapa Bu kok sedih? Saya sedih, Pak, karena belum bisa sholat khusyuk. Saya sedih karena terlambat untuk membaca dzikir pagi. Saya sedih karena terlewat untuk bersedekah subuh. Saya sedih karena terlewat tidak sempat sholat tahajud, bahkan witir juga tidak sempat. Jarang Bapak Ibu yang sedihnya begitu. Kebanyakan kita itu sedih karena ya urusan harta, tahta, wanita dan pria, ya Pak Bu. Biar imbang ya Bu ya. Semuanya hanya masalah dunia. Kita bisa gelisah minta ampun kalau ke kantor, lupa HP-nya ketinggalan. Begitu kita sangat terikat sekali dengan urusan dunia ini. Kita bisa sangat bingung ketika listriknya mati. Wah, tergantungnya kita luar biasa besar. Air, pokoknya urusan dunia itu banyak membuat kita sedih. Andaikan Bapak Ibu, kita bisa melihat sebagaimana Rasul dan para sahabat melihat dunia, itu sederhana sekali. Dunia itu kan diibaratkan illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi. Hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya ke dalam samudra luas. Fangdur bima yarji. Maka lihatlah yang tetes itu, yang tersisa di tangan itu adalah dunia. Sementara yang seluas samudra yang tak bertepi itu adalah akhirat. Sehingga bolehlah kita sedih, tapi jangan sampai larut-larut. Bolehlah kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi jangan sampai terus kita berkata sesuatu yang sampai merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang ada ketika tangan ini saya masukkan, jangan ke samudera kejauhan Bu, ke dalam kopi. Saya angkat lagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Satu, air yang ada di jari tangan saya ini langsung cepat kering dan cepat hilang.
Yang kedua, jumlahnya sangat sedikit sekali tadi yang ikut. Jadi dunia ini cuma sedikit Bapak Ibu. Sebanyak apapun yang kita cari, ya tetaplah sedikit. Itu pun tidak bisa membuat kita puas. Kalaupun puas, itu juga hanya sebentar. Berbeda dengan akhirat. Sudahlah banyak, pastilah puas, sudahlah puas, dan untuk selama-lamanya. Maka kalau melihat dunia itu besar, gampang kita sedih Pak. Mobilnya lecet, seret. Aduh, mobil mahal. Sedihnya luar biasa. Sesuatu yang gak tercapai, aduh. Nah itu Bapak Ibu. Ketika tujuan besar kita dunia, padahal dunia itu hanya seperti orang yang tahtas syajoroh, orang yang bernaung di bawah pohon. Orang bernaung di pohon kan gak selamanya, karena pohon bukan tempat tinggal. Pohon hanya sekedar tempat untuk ngeyup, bernaung. Summaroha, kemudian istirahat sejenak, watarokaha, dan meninggalkan. Jadi Rasulullah itu yang meninggalkan dunia, bukan dunia yang meninggalkan Rasulullah. Jadi dunia itu ya sekedar seperlunya, secukupnya sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk mendapatkan akhirat. Ya karena kita tidak mungkin sampai ke akhirat sebelum melewati fase ini. Jadi kalaupun sedih jangan larut-larut. Orang yang sedihnya dunia itu yang gampang kecewa. Tapi kalau melihat dunia, kan ya dunia. Ini Bapak Ibu, singkat ya, ada bukunya bagus Imam Ghazali. Beliau punya kitab namanya Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi yang namanya bahagia itu bisa diramu seperti zat-zat kimia, etanol dan lain sebagainya itu bisa diramu jadi satu bahan, maka bahagia dalam hati kita pun bisa diramu. Tingkatan sederhana singkatnya ini Bapak Ibu, tingkatan awamnya orang yang bisa ingin mencapai as-sa'adah tadi ketika pandangannya itu adalah akhirat yang lebih utama. Kalau ada hal perkara dunia kita yang rusak, yang hilang, yang tercabut dari kita, lihatlah itu urusan dunia. Kan gak dibawa pergi. Kan cuman mampir. Tidak sampai pohonnya dijebol, dibawa pulang. Cuman ngeyup saja. Jadi tidak usah terlalu sedih. Melihat yang dilihat itu adalah himmahnya akhirat. Boleh kita semangat tapi dunia diletakkan di tangan, jangan di hati. Kalau di hati nanti begitu rusak dunianya, oh sedihnya luar biasa. Begitu mulai tambah usianya tambah sedih. Gimana kok semakin tua? Ya, sedih Pak melihat dunia itu semakin gelisah. Tapi orang yang lihatnya akhirat semakin tua semakin bahagia Pak. Semakin sepuh berarti semakin bijaksana, semakin sabar, semakin wisdom, semakin melihat sesuatu itu penuh dengan rasa syukur, masih diberi kesehatan, nanti bertemu dengan Allah membahagiakan dan lain sebagainya. Melihat dunia sederhana, itu yang pertama agar kita tidak mudah kecewa dan lebih mudah bahagia. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi lagi, andaikan kita bisa menggeser fokusnya. Bukan lagi menggeser fokusnya dunia ke akhirat, tapi fokusnya kepada Allah. Yang menciptakan dunia kan Allah, menciptakan akhirat juga Allah. Kalau fokusnya Allah, itu lebih bahagia lagi. Apapun yang terjadi selama Allah masih sayang kepada kita, cukup. Seperti Ali Bapak Ibu. Ali itu kan doanya bagus sekali. Kafani izzan antakuna li robban. Cukup sebuah kemuliaan bagiku selama engkau adalah Robku. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Dan cukup sebuah kebanggaan bagiku ketika aku adalah hambamu ya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bukan berarti terus gak mau bekerja, bukan. Urusan dunia kita lihat sederhana. Sesederhana sesuatu yang bisa lepas, bisa kita dapatkan kembali.
Tapi kalau untuk semangat bekerja, kaum muslimin paling tinggi. Sejak kecil Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajari bagaimana cara berdagang yang luar biasa. Misalkan ada sahabat Abdullah bin Ja'far, sejak kecil sudah didoakan, Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Masih balita Pak, masih kecil, masih lari-lari, masih main-main tanah. Itu didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Ya Allah, berkailah Abdullah bin Ja'far ini. Ya, masih kerabatnya Nabi, keponakannya Nabi karena ayahnya meninggal. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, ayahnya meninggal masih kecil, diberkahi. Akhirnya kelak besarnya benar-benar menjadi tuan tanah. Kecilnya main-main tanah, geluput dengan tanah, besarnya menjadi tuan tanah yang luar biasa, miliarder di masa Nabi. Nabi ketika melihat sahabat Abdullah bin Abbas, didoakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, jadi ilmuwan besar, jadi penasehat kepemerintahan, kekhalifahan pada masanya. Di usia yang sangat muda, 16 tahun. Berarti untuk urusan etos kerja, Rasulullah dan para sahabat sangat tinggi sekali semangatnya. Kecil sudah diajari. Kita diajari pekerja itu mungkin pas kuliah Pak. Jurusanmu apa? Nanti diarahkan kemana? Nabi sejak masih kecil, sejak balita sudah diarahkan dengan luar biasa. Jadi kaum muslimin tidak belok seperti Yahudi, tidak kebablasan seperti Nasrani, tapi pertengahan, melihat dunia dengan sederhana, akan tetapi untuk etos kerja semangat tidak pernah pudar, seolah-olah hidup kita selama-lamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Etosnya tidak pernah berhenti. Wa'mal li akhiratika, tapi kalau untuk urusan akhirat khusyuk kita. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kita besok akan meninggal. Orang yang sudah tahu akan meninggal kan fokus benar ibadahnya, benar-benar khusyuk. Karena tinggal injury time ya, di waktu-waktu terakhir harus terbaik. Nah, itu Bapak Ibu, kadang Al-Quran membahas dengan bahasa dunia, ad-dunya. Kadang juga membahas dengan al-ard, yang berarti bumi. Jadi saya coba-coba buka di Maktabah Syamilah semalam Bapak Ibu. Jadi kata al-ardu itu ternyata terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Jumlahnya lumayan banyak Bapak Ibu. Kata al-ard ada 275 kali terulang. Ini saya hanya sekedar buka di Maktabah Syamilah, saya coba ketik al-ardu, keluar 275 kali. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau diperhatikan dalam Al-Quran, penggunaan kata dunia itu gandengannya akhirat. Tapi kalau al-ardu yang berarti bumi, gandengannya dengan langit atau as-sama. Menariknya lagi, Al-Quran hanya membahasakan dengan satu kata al-ardu. Namanya isim mufrad, bentuk tunggal. Sementara untuk as-sama, langit, kadang disebutkan as-sama, kadang as-samawat dengan bentuk jamak. Kenapa kok tidak disebutkan as-samawati wal arodin misalkan, dalam bentuk yang sama-sama jamak? Kalau langit disebutkan as-samawat, langit-langit. Kemudian kalau bumi, as-samawati wal ard. Kenapa ini?
Tidak mungkin Al-Quran menyebutkan satu diksi kecuali pasti ada pelajarannya. Pasti ada hikmahnya. Kalau dalam hadis disebutkan, ya ada satu redaksi Rasulullah menyebutkan al-arodin, bumi-bumi. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal arodina sab'i wa ma aklalna. 7 langit, 7 bumi, 7 lapis bumi. Sebagian mufassir menyebutkan ini dimaksudkan karena penyebutan itu menyulitkan dalam bacaan. As-samawati wal arodin lisiqalihin. Karena ini sakil, berat. Maka disingkat dengan wal ard. Tapi sebagian mufassir yang lain tidak menerima pendapat tersebut karena urusan ini bukan urusan berat dan ringan dalam pelafalan, tapi memang ada hikmahnya. Karena as-samawat, langit-langit yang banyak, 7, itu berbeda dengan ard, bumi ini. Bumi ini tempat tinggal manusia. Ya, tempatnya ya ini, di bumi ini. Tidak usah kita menghabis-habiskan dana untuk penelitian ke Mars. Katanya di sana ada kemungkinan cocok untuk makhluk hidup. Kan Allah sudah sebutkan walakum fil ardi mustaqarrun. Nah, mustaqor itu kata para mufassir dia bermakna istiqrar wa iqamah. Ya, tempat tinggal, tempat kediaman. Ya, satu-satunya planet yang memang diperuntukkan untuk manusia ya bumi ini. Jadi muslimin itu tidak boros. Penelitiannya jelas. Oh, panduannya Quran tidak akan menyia-nyiakan dana besar. Ibnu Katsir menyebutkan itu mustaqor itu adalah qororun wa arzak wa ajal. Itu tempat kediaman, tempat tinggal, tempat kita mendapatkan rizki dan juga ajal kita habis di sana. Inilah bumi. Walakum fil ardi mustaqorrun. Bumi itu adalah tempat untuk kita tinggali. Beda dengan langit Bapak Ibu. Kalau bumi ini semakin lama semakin mengecil. Awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrofiha. Bukankah kalian lihat bahwa sesungguhnya kami senantiasa mengurangi bumi itu dari pinggir-pinggirnya. Ini saya baca pendapatan mufasir ternyata banyak sekali maksudnya. Maksudnya adalah bahwasanya kaum muslimin sedikit demi sedikit, setahap demi setahap akan mendapatkan kemenangannya. Sehingga bumi ini dikuasai oleh umat Islam. Innal ardo yarisuha ibadiyas solihin. Orang-orang soleh yang akan mewarisi bumi ini. Di masa Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin kekuasaan sudah 2/3 bumi. Sekitar 62 negara saat ini itu dalam genggaman umat Islam. Tapi Bapak Ibu, para ilmuwan hari ini bisa memahami ayat ini dengan lebih detail lagi. Bahwa bumi itu memang semakin mengecil Pak. Populasi semakin bertambah banyak. Kemudian, karena saya orang pantai Bapak Ibu, tahu betul, saya pantai selatan. Itu ada abrasi, erosi di pantai. Dulu yang jalan yang saya lewati itu sekarang sudah jadi lautan. Terus bergeser yang selatan ke utara, utara ke selatan. Pantai utara lebih lagi, lebih tinggi lagi daripada pantai selatan. Bergeser terus, buminya semakin mengecil, apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau
kemudian makamnya itu juga dibangun bangunan. Semakin lama semakin penuh dengan makam. Ya. Orang meninggal semakin banyak, orang lahir juga semakin banyak. Akhirnya kalau makam semua permanen, akhirnya bumi yang harusnya untuk manusia itu semakin sempit Bapak Ibu. Sehingga sekarang bangunannya kan semakin meninggi Pak. Kanan kiri sudah sulit. Nah itu. Bumi ini sesungguhnya diberikan Allah untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun, walakum fil ardi. Jadi buminya dan apapun yang ada di bumi. Malaikat saja Allah ciptakan untuk mengurusi manusia. Apalagi hewan-hewan itu untuk kesenangan manusia. Maka boleh enggak kita memanfaatkannya? Boleh enggak kita mengambilnya? Boleh. Karena memang itu diperuntukkan untuk kita. Selama kita mengaturnya dengan baik, mengambil secukupnya, mengaturnya dengan baik, memakmurkannya, bukan mengeksploitasinya. Ada menarik Bapak Ibu, kami ditanya oleh Bapak karyawan di Muallimin, Pak. Mas, boleh enggak sih memelihara burung itu? Kok ada ya guru yang menegur saya, katanya enggak boleh, kasihan tuh Pak. Burung kok dikurung, wong dia punya sayap tuh ya biar terbang, masa dikurung, dia bilang. Terus enggak apa-apa Pak, burung itu boleh dipelihara, boleh dikurung. Allah ciptakan berwarna-warni, Allah ciptakan kicauan-kicauan yang indah, itu hanya untuk manusia, biar bersyukur. Selama burung itu dipelihara dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih haknya sebagai makhluk, ya, bukan dieksploitasi, kemudian dikurung, nggak dikasih makan. Nah itu yang nggak boleh dan berdosa. Tapi kalau sekedar untuk kesenangan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, ya anggaplah itu kesenangan yang halal Bapak Ibu. Ada orang, mohon maaf Bu, kesenangannya mancing, ya nggak apa-apa Bu, jangan dimarahi. Itu masih halal ya Pak. Al-istirwah bil mubahat. Dia punya kesenangan, rehat hatinya dalam perkara yang mubah. Selama bukan perkara yang haram enggak apa-apa. Asal dia tahu waktunya sholat, berhenti ke masjid jamaah. Nanti habis sholat balik lagi, mancing lagi gitu. Haknya ibu juga ditunaikan, tetap diberikan uang bulanan misalkan, enggak masalah. Daripada Bu senangnya ke hal-hal yang tidak baik atau diharamkan oleh Allah, mending ada orang yang senang dengan perkara-perkara yang mubah. Selama bumi ini kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita makmurkan, itu fungsinya manusia. Selain sebagai kita Abdullah, hambanya Allah untuk beribadah kepadanya, kita juga sebagai khalifatullah. Khalifah yang memakmurkan bumi ini, menjadikan bumi ini semakin, waduh mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sudah 6:30 lebih. Ya, niki memang siasatnya saya Bu, biar tidak ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya memang sulit dijawab Pak ya, biar yang pakar-pakar saja nanti yang menjawabnya. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan kami. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.